kesetiaan-Mu. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Shalom ya, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam kelas sekolah minggu pemuda. Ya, saudara terkasih, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai gaya hidup gereja yang memuridkan. Nah, hari ini kita akan belajar bab yang kedua, yaitu gereja yang memuridkan rela memberi. Ya, sebelum kita mulai kelasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita dimanapun sahabat-sahabat berada. Silahkan saat ini ambil saat teduh, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Kau perkenankan kami untuk kembali belajar dalam kelas sekolah minggu. Kiranya Tuhan Kau memberkati para anak-anak muda di Gereja Baptis Indonesia Kadinegara dan seluruh anak-anak muda maupun umum yang menyaksikan pengajaran ini. Biarlah setiap kami boleh bertumbuh dan kami boleh senantiasa berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Urapilah kehidupan kami ya Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Roh Kudus Kau menolong hamba-Mu untuk hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga semua boleh seturut dengan kehendak Bapa saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Ya, saudara terkasih, sesuai dengan tema yang diberikan ke saya, yaitu gereja yang memuridkan rela memberi. Ya, ini adalah tema yang cukup menarik karena ini bisa, kalau menurut saya ini adalah suatu bentuk realisasi, suatu bentuk aktualisasi, dan suatu bentuk bukti dari kita menghidupi firman, yaitu apa? Dengan memberi kepada sesama. Nah, saudara, pada pelajaran minggu lalu kita belajar dari kisah para rasul mengenai gaya hidup gereja yang memuridkan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kebiasaan kehidupan jemaat mula-mula yang selalu bersekutu, memecah roti bergantian, dan juga yang tidak kalah penting adalah mereka berbagi. Ya, ayat bacaan kita hari ini kita ambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17. Mari saudara bisa buka Alkitab saudara dan kita baca bersama-sama. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saya ulang saudara, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, saudara, keberanian untuk saling memberi itu juga merupakan wujud dari buah roh yang harus dihasilkan oleh setiap orang yang percaya. Kita tahu bersama ya, buah roh apa aja itu. Teman-teman bisa buka bersama juga di Galatia 5 ayat yang ke-22 dan 3 ya, dikatakan di situ, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, saudara terkasih di dalam Kristus, buah roh yang pertama adalah kasih. Ini menandakan betapa pentingnya kasih itu bagi setiap kehidupan orang percaya. Saudara, sikap berani untuk mau memberi itu jauh lebih bernilai daripada sekedar kita mau untuk menerima saja. Kita bisa buka bersama di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dikatakan dengan jelas, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Berbicara mengenai hal memberi saudara, seperti apa memberi yang diinginkan oleh Tuhan kepada setiap gereja-gerejanya. Mungkin saudara selama ini kita mengenal kata memberi itu berdasarkan standar dunia. Saudara, dunia yang kita kenal saat ini mungkin mengajarkan hal yang berbeda dengan yang kita baca di kitab suci, dengan apa yang diteladani oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Dunia itu memang memberikan gambaran yang berbeda mengenai hal memberi. Dunia yang kita kenal mungkin memberikan standar bahwa kita kalau bisa mungkin menaburnya sedikit saja, tapi kita mendapat sebanyak-banyaknya. Atau justru sebaliknya, kita kalau mau memberi sesuatu, maka kita harus mendapatkan sesuatu. Atau juga lebih parahnya, banyak orang yang tiba-tiba bisa berubah menjadi Santa Claus, bisa berubah menjadi seseorang yang kelihatan sangat murah hati, padahal dia memiliki agenda, padahal dia memiliki tujuan di balik semua apa yang dia berikan, di balik semua apa yang kebaikan yang dia berikan saat itu, hingga sampai suatu saat dia sudah mencapai apa tujuannya, dia menghilang begitu saja, atau dia mungkin mengingkari janji-janji yang telah diberikannya. Banyak dunia yang kita lihat mengenai memberi hal, memberi gambaran yang sangat berbeda dengan firman Tuhan. Tapi kalau kita baca di Yohanes tadi saudara, maka kita bisa lihat bahwa hal-hal seperti itu bukanlah gaya anak-anak Tuhan. Bukanlah seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal memberi yang diajarkan oleh kitab suci adalah memberi dengan sikap hati yang penuh dengan belas kasihan, sikap hati yang penuh dengan kerelaan hati, yang semuanya itu digerakkan oleh kasih saudara. Oleh sebab itu, untuk menjadi gereja yang rela memberi diperlukan sikap hati yang benar, di mana setiap jemaat itu menyadari bahwa mereka telah menerima kemurahan hati dari Tuhan, sehingga itu bisa menjadi dasar untuk kita tidak egois, untuk kita berani untuk murah hati saudara.
Saudara, mari kita memiliki kepekaan terhadap saudara-saudara kita, terhadap sekitar kita, terhadap sahabat-sahabat kita. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka untuk membantu, untuk menolong, untuk saling menopang mereka, saudara. Pemberian itu tidak harus serta-merta berupa finansial. Itu tidak harus berupa sesuatu yang harus mahal atau apapun, saudara. Kita bisa sesuaikan dengan diri kita, dengan kemampuan kita. Kalau saudara mungkin diberkati dengan kekuatan finansial, saudara boleh saja menggunakan kekuatan finansial saudara untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebab saudara diberkati untuk menjadi berkat juga bagi sesama. Nah, tapi kalau saudara mungkin secara finansial itu tidak kuat, tapi saudara memiliki hati, saudara memiliki kerinduan untuk menolong sahabat saudara yang mungkin sedang berbeban berat, sahabat saudara yang mungkin sedang membutuhkan tempat curahan hati, tempat untuk berbagi, ya saudara, saudara bisa melakukannya tanpa finansial. Jadi jangan selalu diibaratkan harus finansial, berbicara mengenai uang, memberi itu berbicara mengenai harta. Jangan seperti itu, saudara. Karena kalau seperti itu, kasihan mereka yang mungkin tidak kuat secara finansial, mereka tidak akan bisa memberi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi sesama kita itu tidak pernah disebutkan harus dengan uang, saudara. Saudara bisa memberikan perhatian kepada mereka yang lemah, mereka yang sedang sedih, teman-teman yang mungkin sedang galau, teman-teman yang mungkin sedang stres, sedang butuh cerita, sedang butuh penguatan, sedang butuh doa. Teman-teman bisa hadir di sana. Teman-teman bisa menjadi solusi di sana. Teman-teman bisa mendengarkan keluh kesah mereka, bisa mendengarkan curhatan mereka, bisa membantu meringankan beban mereka, saudara. Saudara, ada penelitian yang menyatakan bahwa orang yang stres, orang yang depresi itu bisa disembuhkan, saudara, dengan dia mengutarakan apa yang dia rasakan kepada orang yang dipercayainya, mengutarakan, men-sharingkan apa yang selama ini mungkin dia pendam itu kepada seseorang sehingga dia bisa menjadi lega, saudara. Saudara bisa hadir di situ. Saudara bisa membantu di situ. Saudara bisa menjadi pendengar yang baik. Saudara bisa menjadi keluarga yang baik. Saudara bisa menjadi sahabat yang baik. Sehingga teman saudara, sahabat saudara, atau mungkin keluarga saudara itu bisa merasa saudara mengasihi mereka. Saudara bisa mendoakan mereka, saudara bisa menguatkan mereka, dan itu semua gratis, saudara, tidak menggunakan finansial, sehingga tidak menjadi alasan buat kita lagi, oh saya nggak punya uang Pak, saya nggak bisa memberi, saya nggak punya harta, saya nggak bisa memberi. Tidak, memberi itu tidak serta-merta berbicara mengenai uang, tapi bisa seperti yang jemaat mula-mula lakukan. Mereka saling memperhatikan satu sama lain. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Mereka berbagi roti satu sama lain. Ya, itu saudara yang harus kita lakukan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah yang disukai oleh Tuhan. Itulah gaya hidup anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Mereka dikenal sebagai pribadi yang mengasihi. Sama seperti dengan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang sungguh sangat mengasihi umatnya. Itu, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita menjadi gereja Tuhan yang rela memberi. Memberi artinya menyatakan kasih kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada mereka di luar yang sedang membutuhkan penguatan, membutuhkan doa, saudara, membutuhkan kehadiran saudara. Itulah esensi dari memberi, saudara. Baik, saudara, itulah materi hari ini mengenai gereja yang memuridkan, yang berani memberi. Nah, renungan untuk kita semua, saudara, adalah lihatlah sekeliling kita saat ini. Adakah seseorang yang bisa kamu tolong saat ini? Beranikan diri Anda untuk berani menolong dan menjadi solusi bagi mereka. Beranikan diri Anda untuk menebarkan kasih, untuk menceritakan kasih, untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada sahabat atau teman atau sekitar Anda yang saat ini mungkin butuh Anda tolong. Itu yang menjadi tugas teman-teman sekalian, dan mari kita tutup kelas kita dengan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar mengenai gereja yang mau memberi, Tuhan. Tuhan,
kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk kami berani ya Tuhan untuk memberi bagi sesama kami, untuk kami berani berbagi kasih kami terhadap orang-orang di sekitar kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, buanglah segala rasa keminderan dalam diri kami, buanglah segala rasa ketakutan dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, bila kami melakukannya dengan tulus hati, kami melakukannya dengan dasar kasih, maka kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan mengurapi orang yang kami tolong ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi solusi bagi sesama kami, sehingga kehidupan kami boleh menceritakan kasih-Mu, menghadirkan Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga orang bisa melihat kasih Kristus, orang bisa melihat teladan Kristus melalui setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi rekan-rekan pemuda dimanapun berada saat ini. Kiranya Engkau memberkati apa yang mereka upayakan dalam masa muda mereka hari ini. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu. Tuhan berikan mereka pekerjaan yang terbaik. Tuhan tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Kami percaya mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan berdampak di dalam kehidupan pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang masih studi. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, memberkati studi mereka meskipun di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, berikan hikmat dan pertolongan atas mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan juga mereka yang mungkin dalam pergumulan mereka saat ini, sakit penyakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Tuhan yang menjamah mereka saat ini, dan mereka bisa beroleh kesembuhan dari Tuhan. Dan juga mereka yang sedang bergumul sesuatu Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang mengerti hati mereka, Kau yang mengerti yang terbaik bagi mereka. Berikanlah mereka yang terbaik ya Tuhan, dan jawablah mereka sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang. Diberkatilah kami di dalam nama-Mu ya Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman, terus bertumbuh dalam kebenaran, dan terus menjadi teladan bagi sesamamu melalui masa mudamu. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. Amin.